Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Arya Setia Pratama, NPM 221506134. Saya mahasiswa Teknik Informatika Universitas Lampung. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek ujian tengah semester saya pada mata kuliah Computer Vision yang saya ambil. Nah, proyek ini merupakan proyek yang berjudul Brain Cancer Detection menggunakan Deep Learning, di mana untuk latar belakang masalah yang saya angkat terkait citra MRI yang nantinya dalam dataset saya gunakan sering digunakan dalam dunia medis untuk mendiagnosis kanker otak. Namun, proses analisisnya itu perlu membutuhkan keahlian dan waktu yang tidak sedikit. Melalui proses ini, saya membangun model klasifikasi berbasis deep learning untuk mengkategorikan atau mengenali 3 jenis kanker otak, yaitu glioma, meningioma, dan kanker otak lainnya. Terkait dataset yang saya gunakan, saya menggunakan dataset dari Kaggle, dataset publik Kaggle yang berjudul Brain Cancer MRI Dataset dari OurFile. Nah, ini merupakan dataset publik yang saya gunakan. Selanjutnya, terkait dataset ini terdiri dari ribuan dataset. Ini bisa dilihat di sini. Terdapat 6.057 file yang berisi dari data terkait kanker otak ini. Nah, selanjutnya pada kode ataupun notebook Google Colab yang saya gunakan ini, saya mengimpor datanya menggunakan Kaggle Hub. Jadi nanti data akan diimpor secara langsung dari Kaggle menuju ke Google Colab-nya ini menggunakan Kaggle Hub. Selanjutnya untuk proses pre-processing data, sebelum kita masuk ke pengolahan data yang sebenarnya, untuk pre-processing saya mengubah ukuran dari memastikan dan mengubah ukuran dari setiap foto ataupun citra yang nantinya akan saya gunakan untuk melakukan training model ke ukuran 224 kali 224 pixel. Ini merupakan suatu keharusan karena saya menggunakan model MobileNet versi 2, model deep learning-nya, yang mengharuskan data ataupun citra nantinya perlu diubah ke ukuran 224 kali 224 pixel. Selanjutnya saya melakukan split atau membagi dataset menjadi dua bagian, yaitu train dan validation, di mana untuk trainnya saya menggunakan 85% dari jumlah data dan validationnya menggunakan 15% dari jumlah data. Nah, selanjutnya untuk menghindari overfitting, saya menerapkan teknik augmentasi seperti rotasi, zoom, dan horizontal flip. Nih, di bagian sini. Selanjutnya untuk model, arsitektur modelnya, di sini saya menggunakan transfer learning ataupun pre-train model dengan arsitektur yaitu MobileNet versi 2, di mana input shape-nya seperti yang saya sebutkan tadi yaitu 224 kali 224 dengan 3 kategori, glioma, meningioma, dan tumor otak lainnya. Nah, mengapa alasan saya menggunakan transfer learning MobileNet versi 2? Karena model ini ringan dan sudah terbukti efektif dalam banyak tugas klasifikasi citra, ditandai dengan banyaknya repository di GitHub ataupun di Kaggle terkait data-data citra yang berkaitan dengan data medis ataupun data lainnya yang menggunakan MobileNet versi 2 ini. Nah, bagian top layer dari ini konfigurasi dan inisialisasi model yang saya lakukan, yaitu terkait top layernya saya ganti menggunakan global average pooling 2D. Selanjutnya untuk saya menambahkan dense layer dan dropout, saya gunakan categorical close categorical entropy sebagai loss function dan Adam sebagai optimizer-nya. Nah, untuk pelatihan saya menggunakan dua callback, di mana yang pertama terkait early stopping saya menghentikan training jika tidak ada peningkatan pada validasi loss nantinya ketika melakukan epoch-nya. Selanjutnya terkait reduce LR on plateau, saya menggunakan ini sebagai
untuk nantinya menurunkan learning rate saat performa dari epochnya ini stagnan. Jadi nanti secara otomatis saya menurunkan learning rate-nya. Nah, model saya latih selama beberapa epoch sehingga konvergen. Ini dari jumlah epoch yang terlihat itu terdapat 14 epoch sebelum si early stopping-nya bekerja untuk menghentikan epoch karena training jika tidak ada peningkatan pada validation loss maka akan dihentikan. Selanjutnya terkait evaluasi yang dilakukan, saya menggunakan metrik akurasi, terus precision, recall, confusion metric, dan ROH score-nya. Nah, dari hasil evaluasi, model mampu mengklasifikasikan gambar MRI dengan akurasi yang tinggi serta performa seimbang di ketiga kelas. Terkait visualisasi hasilnya, seperti ini terlihat, ini grafik akusari dan loss-nya. Selanjutnya terkait ini melakukan pengujian akhir terkait grafik heat map terkait confusion metric. Di sini terlihat bahwasanya model dapat mengklasifikasikan atau mengkategorikan gambar yang sesuai. Ini sangat sesuai, terlihat ini terciptanya cross di sini terkait brain glioma, deteksi sebagai brain glioma dengan jumlah total itu terdapat 296 yang sesuai dideteksi yaitu 292 dan kesalahannya hanya 4. Nah, selanjutnya untuk menioma dari jumlah totalnya 288 berhasil dideteksi 276 dengan keakuratannya segini dan ketidakakuratannya 6 gambar, 12 total 12 gambar yang tidak akurat. Dan untuk brain tumor lain ini totalnya ada 323 dengan keakuratannya 300 gambar dan ketidakakuratan di total 23 gambar. Nah, selanjutnya model saya simpan. Jadi karena modelnya sudah bisa mengklasifikasikan dan baik, terlihat dari grafik akusari dan loss-nya, dan juga gambar dari confusion metric-nya ini, saya menyimpan modelnya dengan file brain tumor classifier.h5. Nah, jadi kesimpulan yang saya dapat terkait percobaan proyek ini, dengan pendekatan transfer learning menggunakan model pre-train, yaitu MobileNet versi 2, saya berhasil membangun model klasifikasi kanker otak dari citra MRI dengan performa yang baik. Model ini menjadi fondasi awal untuk sistem diagnosis berbasis AI. Untuk pengembangan lebih lanjut, mungkin bisa mencoba model yang sudah saya train ini dengan data-data di luar dari data yang saya miliki. Oke, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.